selanjutnya apakah sudah dipersiapkan untuk tanya jawabnya atau langsung hard media yang mulia. Tinggi. Baik. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ibu siapa? Ahli dalam persidangan ini Ibu Hajah Arida Mahmudiah. Dalam persidangan ini saya panggil sebagai ahli, Bu ya, saksi ahli ya. Oke, baik. Saudara ahli bisa menjelaskan secara normatifnya untuk perjanjian itu diatur di mana, Bu? Perjanjian Nggih. itu diatur di pasal 1313 Oh, di dalam di 13 1313 KUH Perdata. Baik, oke. Kemudian apakah apa saja yang diatur dalam surat perjanjian itu, Bu? Perjanjian itu apa saja boleh dibuat perjanjian asal memenuhi pasal 1320. 1320. Jadi perjanjian apakah di dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Oke. Di dalam pasal 1320 itu apa-apa saja yang diatur, Bu? Diatur di sana ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah sepakat, kedua adalah cakap, yang ketiga sebuah tertentu, dan keempat adalah objek atau klausa yang ada. Oke, baik. Kemudian apakah saudara sudah pernah membaca surat perjanjian yang dilakukan oleh antara PT Trielang Maritim dengan Dr. Masdari Tasmin? Ya, Ada. Membaca ya. Baik. Menurut ahli, atas perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT Trielang dan almarhum Dr. Masdari Tasmin itu, menurut ahli, apakah perjanjian ini telah memenuhi pasal 1320 yang saudara maksud tadi? Telah memenuhi ya. Baik. Kemudian dari dari perjanjian yang telah ahli baca, apakah di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban para pihak di situ? Ada ya. Baik. Salah satu itu yang di pasal 2 itu ya. Pasal 2, baik. Kemudian pertanyaan saya adalah, yang kalau di sini pasal 2-nya disebutkan pihak ke-1 memberikan honorarium kepada pihak kedua sebesar 25% dari hasil bersih yang didapat apabila berhasil melalui gugatan atau perdamaian. Menurut ahli, kalimat atau redaksi seperti ini maksudnya seperti apa? Menurut ahli, pandangan ahli. Nah, di sini ada hak dari kantor hukum Pak Masdari Tasmin Ya. untuk menerima sejumlah kesalahan yang sudah tertera dalam pasal 2 kalau hal itu Selesai artinya dari kewajiban dari si pihak kedua ini telah selesai melaksanakan pekerjaannya seperti itu ya. Maka dia sudah berhak untuk mendapatkan 25% dari yang diterima oleh kliennya tadi, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ketika kewajibannya si pihak kedua ini telah selesai, maka berhak dia untuk menuntut haknya, seperti itu. Betul ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan saya adalah, ketika yang si pihak kedua ini atau si penerima pekerjaan ini telah meninggal dunia, ya kan? Siapakah yang berhak menurut ahli? Siapakah yang berhak untuk menuntut haknya tadi itu? Yang berhak menuntut dalam hal ini adalah ahli waris. Ahli waris ya. Ahli waris dari yang contohlah Dr. Masdari Tasmin tadi ya. Oke, baik. Kemudian bisa saudara berikan suatu pandangan terkait case mengenai hak dan kewajiban ini dalam perjanjian ini? Bisakah saudara kasih contoh suatu perkara terhadap perjanjian pengurusan perkara atau jasa? Bisa saudara sebutkan? Dalam pekerjaan jasa seperti dalam kantor hukum Dr. Masdari Tasmin ini adalah perjanjian pengurusan perkara ya. Dalam hal ini untuk salah satu pihak apabila ternyata terjadi meninggal, maka dalam hal ini hak-hak dan kewajiban itu tidak diteruskan kepada ahli waris, tetapi kalau sudah tercantum di dalam perjanjiannya ada memuat ini ahli waris berhak untuk itu. Untuk haknya. Tapi untuk pekerjaannya Tidak dilanjutkan lagi.
Oh, jadi untuk haknya saja itu berhak untuk kepada ahli waris, tapi untuk pekerjaannya Iya. bukannya. Tetapi kalau Ah. misalnya dia berbadan hukum Ah. atau kantor yang dibantu berbadan hukum itu otomatis yang kantor itu meneruskan Oh, pekerjaannya. Kalau pekerjaan ini dianggap sudah selesai, maka mungkin bisa menuntut haknya saja. Oh, untuk haknya saja. Oke, baik. Ada contoh lagi, Bu, mengenai perjanjian jasa yang menurut ahli itu? Bisa misalnya pekerjaan yang menggunakan jasa. Hmm. Seseorang meminta jasa kepada pelukis untuk minta dilukiskan. Nah, dalam hal ini otomatis pekerjaan itu tidak bisa dilanjutkan kepada pelukis yang lain karena dianggap kalau salah satu misalnya pelukis yang meninggal, maka itu berakhir perjanjian itu. Jadi ini mungkin contoh lain yang boleh dibilang menggunakan jasa juga. Jadi ada jasa yang bisa hapus dengan dia meninggal atau apa istilahnya ada yang tidak hapus juga. Contoh lagi perjanjian lain misalnya dalam perjanjian sewa menyewa atau jual beli dengan meninggalnya salah satu pihak itu tidak menghapuskan perjanjian itu. Nah itu kan berarti otomatis ada beberapa perjanjian yang dengan meninggal salah satu pihak itu tidak ada yang menghapuskan, ada yang tidak gitu. Nah, dalam hal ini dalam kantor masalah ini ya berarti dengan meninggalnya Pak Mas dari Tasmin ini otomatis pekerjaan itu tidak bisa dilanjutkan, bisa tidak tergantung apakah tadi dia berbadan hukum atau tidak. Tetapi kalau untuk haknya itu haknya langsung ahli waris berhak mendapatkan itu. Oke, baik. Kemudian itu tadi saudara ahli menerangkan bahwa hak itu akan bisa dilaksanakan atau bisa si penerima pekerjaan ini bisa menerima hak tadi setelah pekerjaannya selesai, seperti itu ya. Karena Baik. di sini kan ada bunyinya tertera ya. Dari hasil bersih yang didapat apabila berhasil melalui gugatan atau perdamaian. Oke, baik. Oke. Di dalam perkara ini, Bu, si Dr. Masdari Tasmini telah melakukan pekerjaannya dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura dan selesai dan ingkrah perkaranya itu. Menurut ahli, apakah tugas daripada Dr. Masdari ini telah selesai? Tugas sudah selesai, Ya. tapi hak belum. Haknya, hak dari Kalau haknya sudah diterima ya berarti sudah selesai. Oh, begitu ya. Kalau belum, otomatis bisa di yang pasal 2 ya, terutama Iya. pasal 2. Artinya kewajiban si tadi itu almarhum Dr. Masdari Tasmini sudah selesai, tapi dia masih memiliki hak, begitu ya, karena sesuai dengan pasal 2 tadi ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan saya lagi, ketika yang memberikan pekerjaan tadi tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak kepada si penerima pekerjaan, apakah itu merupakan suatu perbuatan wan prestasi? Bisa wan prestasi karena dasar hukumnya di sini adalah pasal 1338 karena perjanjian dibuat itu mengikat bagian undang-undang, otomatis apabila ada yang tertera di sini harus diketahui oleh pimpinan. Apabila tidak melaksanakan berarti Iya. masuklah klasifikasi wan prestasi seperti itu ya, bukan perbuatan melawan hukum ya. Oke.